Hadis riwayat Imam Ahmad dengan sanad jayyid, innallaha yakrah adzal mu'minin. Sesungguhnya Allah sangat membenci siapapun yang menyakiti kaum mukminin. Menyakiti tadi apapun sifatnya, dari hal yang kecil sampai hal yang besar. Nggak boleh kita sakiti dia, teman-teman sekalian. Dia berbuat salah, mau dinasihatin, nasihatin yang baik. Memang nasihatin lillahi ta'ala. Jangan nasihati karena orang ini punya ketenaran lalu kemudian dinasihatin tujuannya supaya juga dia tenar misalnya. Itu apa? Nggak ada gunanya. Nasihat lillah. Para salaful ummah kalau menemukan ada kesalahan dari saudaranya, apa yang mereka bilang? Kalau saya menemukan, kata sebagian ulama salaf ya, kalau saya menemukan ada seorang muslim di atas bukit berteriak dengan suara keras, dia mengatakan ana rabbukumul a'la. Tahu apa artinya? Saya Tuhan kalian yang paling tinggi. Seperti perkataannya Fir'aun. Kalau saya lihat seorang muslim di atas bukit teriak dengan suara keras, saya Tuhan kalian yang maha tinggi, maka saya akan berkata, saudaraku sedang membaca ayat. Saudaraku sedang membaca ayat, bukan dia mengaku Tuhan. Bayangin. Kalau ada di antara saudaraku muslim, di jenggotnya jelas-jelas dibasahi dengan khamr. Biasanya orang kalau minum tumpah di jenggotnya kalau jenggotnya panjang. Maka saya akan mengatakan khamr itu tertumpah atau ditumpahkan orang lain padanya. Saya tidak akan mengatakan dia minum khamr. Sampai begitu mereka menjaga. Jelas-jelas depan mata. Kalau saya melihat seseorang sedang berada atau berdua di sebuah tunggangan, laki-laki dan perempuan, aku langsung mengatakan pada diriku, itu adalah istrinya. Selesai, ditutup semua pintu-pintu syaitan. Begitu mereka teman-teman sekalian. Kita subhanallah selalu fudul, selalu mau cari tahu keadaan orang lain. Mobilnya gelap, dituntun, dilihat. Cari tahu siapa di dalam. Hah? Ada kerjaan. Sedangkan kalau kelihatan saja langsung sangka baik, apalagi sengaja mencari-cari. Ya? Untuk apa ini teman-teman sekalian? Nggak boleh kan gitu. Jadi bayangkan mereka begitu ya, sampai khamar. Bagaimana kalau di mall sini misalnya orang lewat di sana ada karaoke? Kalau saya lewat depan situ kira-kira antum kira apa? Hah? Kalau orang yang pikirannya tidak benar, kayaknya Khalid Basalamah dari masuk tuh di dalam. Saya nggak pernah masuk. Jalannya memang lewat situ. Kalau pas lewat gimana? Mungkin saja. Bayangkan ya, khamr jelas di jenggotnya basah. Oh itu ditumpahkan pada jenggotnya. Jalan satu tunggangan bersama perempuan. Oh itu istrinya. Kecuali jelas-jelas kita tahu itu kemungkaran, wajib kita ingkar mungkar. Hukum zahirnya sangka baik. Hukum zahirnya sangka baik. Apa kata Nabi SAW? Janganlah seseorang di antara kalian menceritakan kekurangan atau kesalahan sahabat-sahabatku karena aku ingin keluar bertemu dengan mereka dalam kondisi dadaku lapang. Nggak ada masalah sama mereka. Nabi SAW larang tuh orang datang ngeluh-ngeluh, ngadu-ngadu, si fulan begini, si fulan begini, si fulan begini, itu nggak ada dalam adab seorang muslim. Banyak orang begitu semua, di majelis ilmu datang. Bagaimana ustadz ini, bagaimana si fulan, bagaimana si fulan. Itu apa? Apa manfaatnya? Lebih baik antum perbaikin diri sendiri daripada sibuk dengan keadaan orang lain. Kalau kemungkaran ingkari, kalau kebaikan dukung. Selesai, sederhana kok. Kau repot-repot ceritain ke orang lain. Kecuali kita sedang menghadapi masalah, kita butuh solusi, silahkan tanyakan, gitu kan? Da' ma yaribuka ila ma la yaribuk, kata Nabi SAW. Tinggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat bagimu kepada sesuatu yang bermanfaat bagimu. Artinya ada pahalanya. Kalau nggak ada pahalanya untuk apa? Apalagi masuk ke ranahnya seorang muslim. Hati-hati. Hati-hati teman-teman sekalian. Antum di sini tinggal di apartemen. Mungkin banyak beragam macam model tetangga. Kita sangka baik teman-teman sekalian. Sangka baik sambil doakan. Kalau jelas-jelas kita tahu orang itu buruk, berzina, kita tahu dia, datang nasihati. Tutupi aib itu. Siapa tahu dapat hidayah. Dari mana kita tahu? Bukankah banyak di antara orang di antara kita yang hadir di sini teman-teman gara-gara dengar sebuah kisah orang soleh jadi baik? Bukankah kita bisa dengar sebuah ayat atau sebuah hadis kita jadi baik? Nah, itu penting kan? Nasihatin. Jadikan semua orang muslim yang belum faham agama, jangan tiba-tiba suudzon, sangka buruk dengan dia, atau tiba-tiba melaknatnya, atau apa saja, atau menganggap remehnya, padahal sebenarnya memang belum pernah sampai dakwah kepadanya. Belum pernah sampai dakwah kepadanya, gitu kan? Sebagian ulama salaf mengatakan, aku kalau sudah menasihatin saudaraku muslim, sementara dia belum bisa menerimanya dan berubah,
maka aku akan merasa dirikulah yang salah dalam menasihatinya. Bukan orang lain dikatakan salah. Ini orang sudah kita nasihatin, kamu sholat itu wajib gini-gini. Dia nggak mau sholat. Maka apa perkataan ulama salaf dulu? Kalau saya sudah menasihatin seorang muslim dan dia belum berubah, aku akan berkata pada diriku sendiri kalau caraku atau retorikaku yang salah sehingga orang ini tidak menerimanya. Bukan orang lain langsung disalahkan. Orang itu sudah saya nasihatin, tidak usah nasihatin percuma, larang semua orang nasihatin. Hah? Orang buruk tuh, semua orang tahu buruk gara-gara dari dia. Padahal dia baru nasihatin sekali. Ya? 2 kali, 3 kali, 100 kali. Nabi Nuh AS berdakwah 950 tahun, sabar. Gitu kan? Harus begitu teman-teman sekalian. Harus sabar, dan buru-buru. Jangan tergesa-gesa. Ada orang tersentuh dengan sekali pertemuan, sekali nasihat. Ada orang 2 kali, ada orang 7 kali. Ada orang yang banyak. Saya pernah menasihatin seseorang. Ini mungkin cerita sekitar mungkin 20 tahun yang lalu kali, gitu kan. Orang ini merokok, orang ini duduk dengan luar biasa gayanya. Pada saat saya berkunjung di kantornya dengan seperti ada sifat kesombongan gitu kan. Udahlah saya nasihatin saja, kemudian saya tinggalkan. Subhanallah, berjalan waktu, saya berpikir sudahlah mungkin orang ini memang kuasa Allah, kalau Allah mau kasih hidayah. Saya bertemu beberapa waktu terakhir, saya heran melihat orang ini berubah total, mungkin baru ketemu sekitar mungkin 3-4 tahun yang lalu. Saya lihat orang ini berubah total semuanya. Udah ke masjid, Masya Allah, sudah memelihara jenggot, sudah mulai ngikutin kajian-kajian sunnah, Masya Allah, gitu berubah. Jadi saya berpikir memang orang tidak mungkin sekali 2 kali, atau mungkin tidak sehari 2 hari, mungkin seminggu dia renungi, mungkin ada kasus terjadi dalam hidupnya lalu dia mengingat nasihat kita. Allahu a'lam, kita nggak tahu. Tugas kita hanya bersangka baik, tugas kita hanya berusaha untuk menutupi aib seorang muslim, ya, dan seterusnya.